Intinya ini cuma video gue ngerakit PC ya, biar bisa ngedit-ngedit video buat diupload ke channel ini. PC ini gue mulai belanja komponen itu di bulan Oktober 2021. Jadi gue beli komponen PC ini nyicil-nyicil gitu cuy. Yang pertama gue beli itu adalah motherboard merek ASRock, tipenya B560 Steel Legend. Motherboard ini cukup populer di kalangan rakit PC ya coy, karena harga motherboard ini lebih murah dibanding dengan merek lain dengan tipe chipset yang sama, yaitu B560. Nah, kenapa pakai chipset B560? Ini karena di sini gue pakai prosesor dari Intel, yaitu Core i5 generasi ke-11 dengan kode i5 11400. Nah, di sini gue beli prosesor Core i5 yang di dalamnya itu ada prosesor untuk kartu grafisnya cuy. Jadi emang niat awal gue build PC ini adalah ya intinya gue mau rakit dulu, yang penting PC ini bisa nyala, bisa jalan tanpa kartu grafis discrete, yang penting bisa gue pakai dulu. Terus kita lanjut ke memori RAM. Nah, di sini gue beli Kingston Fury Beast. Kapasitasnya ini 16 GB, clock speed 3200. Ya ini karena disesuaikan aja ke spek yang dibutuhin sama si prosesor Core i5 generasi ke-11, makanya gue beli yang spek ini coy. Yang penting Kingston ini harganya relatif lebih murah daripada merek lain. Terus untuk storage ini ada Kingston A2000. Ya, ini SSD NVMe. Di sini gue beli yang 250 GB. Ya, karena limit dari budgetnya cuy. Jadi emang budgetnya cukup untuk beli yang 250 GB dulu. Lagian nanti storage gue tambahin dari harddisk dari laptop gue yang udah rusak, jadi masih lumayan lah dari harddisk itu gue nambahin buat storage. Oke cuy, jadi lanjut lagi di bagian prosesor cooler atau pendingin prosesor. Di sini gue dapat Aerocool Mirage L360. Ya, ini pendingin prosesor, tipenya dia pakai radiator gitu cuy. Ya, kalau bahasa kerennya IO water cooler. Nah, di sini kebetulan dapat yang warna putih. Ya, harganya agak sedikit lebih mahal daripada yang warna hitam. Ya, gue nggak tahu penyebabnya apa sih cuy, tapi gue lihat-lihat di toko online ya seperti itu cuy. Jadi komponen PC yang warnanya putih itu biasanya lebih mahal daripada yang warna lain. Oke, lanjut ke power supply. Di sini gue pakai FSP HV Pro 550 watt. Ya, kenapa gue pakai ini cuy? Ya nggak tahu. Gue cuman disaranin aja sama abang-abang di toko komputer. Dia cuman bilang kalau ini barangnya recommended, harganya murah, dan ini juga banyak yang pakai, dan saya merekomendasikan kalau pakai merek ini aja. Ya udah, karena gue nggak terlalu paham dengan beginian, ya gue ambil ini aja lah, nggak masalah cuy. Oke, kita lanjut unboxing ASRock B560 Steel Legend. Ya, ini motherboard yang gue beli cuy. Jadi kita unboxing dulu, kita buka bungkusnya seperti biasa. Di dalamnya ada buku manual yang nggak pernah kalian baca. Ada kartu garansi, buku petunjuk lainnya, backplate, baut-baut, terus ada CD, ada gantungan kunci, ada stiker, dan tentunya ada motherboardnya itu sendiri cuy. Kita buka plastiknya. Oke, dan ini motherboard ASRock Steel Legend B560. Untuk warnanya sendiri sih ini dominan ke hitam, abu-abu, dan putih cuy.
Oke, di sini kita buka lagi prosesornya coy. Ini adalah Core i5 11400. Kita buka, gue beli baru, masih segel. Ya ini daripada kemarin gue beli yang AMD Ryzen dengan spek yang sama, ya kemungkinan harga Ryzennya itu lebih mahal cuy. Makanya gue di sini pakai sistem Intel aja lah, biar bisa nekan budget, jadi bisa lebih murah gitu aja cuy. Oke, seperti biasa, pertama kita pasang dulu prosesornya, kita lihat panahnya. Kalau udah pas kita pasang. Ini agak keras biasanya cuy, kita pasang pelan-pelan. Bentar, pastiin dulu. Oke, kita tek. Oke, udah kebuka, kepasang prosesornya. Kita lanjut pasang RAM. Ya ini cuy, RAM Kingston Fury Beast 16GB 2 channel. Jadi ini masing-masing satu kepingnya 8GB dengan clock speed 3200. Ya, barangnya lumayan suka sih gue sama bentuk RAM-nya ini. Oke, kita pasang di sini. Gue udah lihat di buku petunjuk kalau masang RAM-nya ini diambil di sisi terluar dari prosesornya ya, jadi supaya bisa jalan dual channel. Ya nanti kedepannya kalau ada budget lagi, RAM-nya ini gue tambahin lagi cuy, beli 16GB lagi, jadi total nanti bisa 32GB. Oke, RAM sudah kepasang, kita pasang SSD NVMe. Ini Kingston A2000 dengan kapasitas 250GB. Ya, barang sekecil ini tapi lumayan mahal cuy. Tapi sesuai lah dengan nanti performa PC ini, ya lebih cepat untuk akses datanya. Dan ini rencana gue pasang SSD ini untuk sistem C-nya cuy. Jadi buat Windows dan aplikasi lainnya bakalan gue simpen di sini. Terus yang lainnya nanti gue kasih di harddisk aja. Dan rencana juga gue ada nambah beli harddisk lagi cuy. Oke, kita lanjut. Kita pasangkan bautnya supaya dia terpasang dengan benar. Oh ya, ini slot NVMe-nya gue pakai yang bawah coy, karena gue lihat beberapa video dari channel YouTube lain yang pakai motherboard ini, dia kalau dipasang di slot yang paling atas yang ada heatsinknya itu, dia nggak kebaca cuy. Kebacanya cuman speednya setengahnya dari performa si SSD-nya, karena slot yang atas itu untuk SSD NVMe yang generasi keempat, sedangkan yang gue beli ini masih generasi 3. Jadi ya udah kita pasang di bawah. Besok kalau ada budget lagi beli yang generasi keempat. Oke, kita singkirin dulu motherboardnya karena ya urusan rakit PC di bagian motherboard udah selesai cuy. Yang begini. Jadi ya cuman masang prosesor, pasang RAM, pasang SSD, udah. Oke, kita lanjut ke bagian casing. Kita bongkar dulu. Ini casing yang gue beli adalah Metallic Gear Neo Cube, dan di sini kebetulan gue beli yang warna hitam ya, karena di sini ada dua varian cuy, warna putih dan warna hitam. Cuman karena gue nyesuaiin sama motherboardnya yang dominan warna hitam, ya gue beli warna hitam aja. Oke, lanjut, gue bongkar dulu casingnya. Kita preteli dulu dari kaca samping, kaca depan. Ini kalau klaim dari produknya sih kaca tempered glass. Bukanya juga gampang cuy, cuman kita tinggal buka dari tutup atas ini, ada dua baut, kita dorong ke belakang, terus kita angkat bagian kaca ini, udah kecopot semua. Tinggal kita copot bagian belakang ini, yang samping lainnya. Nah, di sini tempat untuk
kabel manajemen sama nanti power supply. Oke cuy, lanjut kita pasang dulu bagian backplate-nya, kemudian kita ambil motherboard-nya yang tadi kita singkirin, kita pasang ke bagian casing. Di sini kita pasang dengan hati-hati ya cuy, jangan sampai motherboard-nya lecet. Terus di sini karena ini form faktornya ATX, jadinya motherboard ini terlihat penuh di casing yang besar ini cuy. Di sini ada 9 baut yang mesti gue pasang. Ya, gue pasang aja cuy. Hati-hati masangnya. Terus kita kencengin juga bautnya, tapi jangan terlalu kencang. Ya intinya kita kencangkan dengan secukupnya. Oke, ini gue kencengin dulu. Set 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 set. Udah, kita beresin lagi. Terus habis ini gue masang apa ya cuy. Oke, kita masang power supply dulu cuy. Ini sekalian gue unboxing. Seperti biasa di dalam paket pembelian power supply ada kartu garansi, ada buku petunjuk yang seperti biasa buku petunjuk itu jarang kalian baca. Ada kabel, terus ada unit power supply-nya sendiri. BTW ini kabelnya belum modular, jadi kabel biasa, cuman warnanya udah hitam gitu cuy. Gue keluarin dulu ini cuy. Ya barangnya gini cuy, dominan hitam warnanya. Oke, gue singkirin dulu kardus-kardus yang tidak terpakai ini. Oke cuy, lanjut kita pasang power supply-nya. Ini posisinya di casing ini power supply-nya jadi miring begini cuy. Si kipas menghadap keluar ke bagian samping di casing ini. Terus kita pasangin cukup dengan 4 baut di belakang power supply ini cuy. Cukup dengan 4 baut di belakang casing, kita kencangkan. Ya nggak usah terlalu kencang cuy, yang penting kita kencangkan secukupnya. Terus kita cek dulu kabelnya, kita masukin kabelnya ke bagian jalur casing. Ya ini kabelnya kita pakai secukupnya aja, yang kira-kira apa mau dibutuhin itu kita kasih jalur di bagian casing ini ya cuy, yang ada penutup karet-karetnya ini supaya lebih rapi. Oke, kita atur lagi kabelnya, kita pas-pasin, terus kita cek di motherboard itu jalurnya mau kemana aja, kabelnya apa aja yang dibutuhin, yang lainnya kita rapikan, nggak usah dikeluarin di bagian casing ini cuy supaya nggak kelihatan. Terus ada tambahan lagi kabel yang ke casing, yaitu kabel slot USB sama kabel power, terus kabel reset dan lain-lainnya lah cuy. Pokoknya yang kabel dari casing gue skip aja karena terlalu ruwet. Oke, udah terpasang kabel-kabelnya, kita beresin lagi. Kita lanjut unboxing prosesor coolernya. Ini Aerocool Mirage L360. Seperti biasa di dalam paket pembelian ada buku petunjuk yang tidak pernah kalian baca, cuman di sini gue baca dulu sedikit karena gue nggak tahu ini masangnya nanti gimana. Ada kartu garansi, terus ada unitnya sendiri, ada 3 kipas, terus ada 1 buah radiator 360 mili, ada bracket-bracket. Dan ini unitnya yang gue beli warna putih cuy, sesuai dengan yang gue jelasin tadi, harganya lebih mahal. Kita beresin dulu cuy kardus-kardusnya yang tidak terpakai, kita pinggirin dulu. Oke, gue baca dikit dulu petunjuknya. Di sini kita cari dulu bracketnya yang untuk prosesor Intel. Kita keluarin aja yang kita butuhin. Di sini ada thermal paste juga, cuman ntar nggak gue pakai yang lain aja lah thermal paste-nya. Kita keluarin dulu cuy yang kita butuhin. Oke, lanjut kita
rakit dulu kipasnya ke radiator ya coy. Kita rakit, kita pasang kipasnya ke radiator. Kita pasang set. Seperti biasa, tidak usah terlalu kencang. Intinya dikencangkan secukupnya, tapi jangan seperti mengencangkan baut pada mesin mobil. Takutnya nanti patah atau retak gitu cuy. Karena kan ini komponennya kecil-kecil dan banyak plastiknya. Dan kita lanjut pasang bracket mounting dari si I/O water cooling ini. BTW ini bahannya plastik. Kita pasang dari sisi belakang prosesor. Lanjut kita pasang radiatornya sama apa ya ini namanya, dia unit water pump. Jadi di bagian dalam ini dia ada pompa air yang dia mensirkulasikan air yang berada di dalam sistem pendingin ini dari radiator dan melewati si prosesor ini cuy. Kita kasih thermal paste dulu di bagian prosesor. Ya secukupnya aja kita kasih thermal paste. Terus kita pasang pendinginnya ini cuy. Kita kasih baut, ada 4 biji baut, gak usah terlalu kencang. Kita kencangkan secukupnya, jangan sampai ada kerusakan dari pengencangan baut ini. Kita pasang aja ya cuy. Set. Kita pasang lagi kabelnya. Kita rakit kabelnya, kita rapikan. Udah cuy. Jadi yang kabel-kabel ini udah gue urut semua, gue pasang sesuai dengan buku petunjuk. Terus kita nyalakan power supply dulu. Ya, di sini langsung nyala ya cuy. Nyala ini lampunya motherboard. Terus kita nyalain, kita tombolnya ini di depan cuy. Oke, udah nyala semua. Kita tunggu apakah dia masuk ke BIOS. Kita tunggu dulu cuy. Oke cuy, jadi sudah masuk ke BIOS. Ya intinya kalau ngerakit PC basic ya seperti ini cuy. Kita rakit semuanya. Terus kalau udah terakit dengan baik, dengan benar, kita pastiin dulu. Terus kita nyalain. Ya seperti ini, nyala pertama ya. Kita masuk ke sistem BIOS. Ya intinya tampilan sistem BIOS itu seperti ini cuy. Intinya sudah selesai perakitan PC ini, tinggal kita pasang Windows. Ya kira-kira seperti ini cuy, PC rakitan yang gue bahas kali ini, yang nantinya gue pakai buat edit video ya untuk channel ini tentunya cuy, supaya channel ini lebih berguna, ada video-video yang bermanfaat untuk kalian cuy. Oke, gitu dulu pembahasan rakitan PC gue kali ini. Untuk detail harga komponen PC yang gue beli ini gue taruh di akhir video. Siapa tahu bisa dijadiin referensi buat kalian yang mau rakit PC. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya.